Berita terkini, tekanan kerusuhan finansial benar-benar di luar kendali. Pegawai negeri menuntut gaji, polisi tambahan menuntut gaji, dokter mogok, sistem kereta bawah tanah lumpuh. Krisis keuangan yang dahsyat telah melanda China, ditandai dengan meluasnya gaji yang tidak dibayar, dokter yang mogok, kereta bawah tanah yang ditutup, proyek infrastruktur yang terbengkalai, dan subsidi yang dihentikan. Kondisi China saat ini dapat diringkas dalam 5 kata yang mencolok, yaitu negara ini tidak punya uang. Pernah digembar-gemborkan sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, China kini begitu tertekan secara finansial, sehingga tidak dapat membayar gaji pegawai sektor publiknya. Pegawai negeri menuntut upah mereka, dokter dan perawat mogok dan kereta bawah tanah kota berhenti total. Bukankah ini kehancuran? Sejak awal tahun 2025, beberapa provinsi termasuk Heilongjiang, Hunan, Henan, Guangxi, Jiangxi, dan Guizhou telah melaporkan gaji yang belum dibayar untuk pekerja sektor publik. Dari pantai timur hingga pegunungan barat, pegawai negeri dan staf institusi publik menghadapi penundaan gaji, pemotongan bonus, dan penangguhan subsidi. Beberapa karyawan yang mengharapkan gaji bulanan 8.000 yuan hanya menerima 4.000, dengan tempat kerja mereka memperingatkan listrik terbatas bulan depan dan pembayaran akhir tahun yang ditunda. Di satu lokasi di Jiangxi, petugas polisi tambahan membentangkan spanduk bertuliskan, 8 tahun bekerja, tidak ada kenaikan gaji, 2 bulan tertunggak. Mohon pemerintah memperhatikan. Ironisnya mencolok, para petugas berseragam ini dengan bendera nasional di belakang mereka secara terbuka menuntut gaji mereka. Ketika pekerja sektor publik turun ke jalan, bisakah masyarakat masih disebut stabil? Selama 3 tahun terakhir, pemerintah mengandalkan pegawai negeri untuk menjaga moral. Tetapi dengan keuangan yang runtuh, para pekerja ini termasuk yang pertama ditinggalkan. Reaksi keras dari dokter dan perawat menandakan kegagalan sistemik yang lebih dalam. Setelah festival musim semi, rumah sakit umum di Hubei, Sichuan, Yunnan, dan Hunan menyaksikan staf medis secara kolektif mengambil cuti, menutup klinik, dan mogok. Media China tidak berani melaporkannya, dan Weibo segera menghapus postingan terkait, tetapi video yang bocor mengungkapkan krisis tersebut. Perawat garis depan yang menangis di kantor mereka melaporkan bekerja lembur 7 hari tanpa pulang, hanya untuk menerima sepertiga dari gaji biasa mereka. Dokter berbagi daftar tugas yang menunjukkan 1 orang meliput 5,5 shift, dengan banyak yang menolak untuk bekerja atau tidak muncul. Situasinya sangat mengerikan. Beberapa perawat beralih ke pengiriman makanan untuk mendapatkan subsidi yang lebih baik, sementara dokter telah mengundurkan diri untuk memulai penjualan siaran langsung, bersumpah untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit. Rumah sakit umum telah menjadi perusahaan yang digerakkan oleh keuntungan. Dokter sekarang diharuskan menghasilkan pendapatan dengan menjual pesanan tes, meresepkan obat-obatan mahal, dan menawarkan layanan bundeling. Kinerja mereka terkait dengan pendapatan yang dihasilkan, dengan bonus tergantung pada pendapatan. Etika medis telah terkikis. Dokter tidak lagi menjadi penyembuh tetapi penjual yang dipaksa. Sistem perawatan kesehatan China, yang dulunya merupakan pilar pengobatan publik universal, telah berubah menjadi industri yang tertekuk di bawah tekanan keuangan. Krisis meluas ke infrastruktur. Pada tahun 2024, sistem kereta bawah tanah Shenzhen saja kehilangan 33,5 miliar yuan, jumlah yang setara dengan anggaran tahunan kota berukuran sedang. Proyek perluasan kereta bawah tanah terus berlanjut, membengkakkan utang sementara pendapatan operasional stagnan. Di kota-kota tingkat kedua dan ketiga seperti Xi'an, Guangxi, Kunming, dan Nanning, sistem kereta bawah tanah tidak hanya tidak menguntungkan, mereka benar-benar ditutup. Lokasi konstruksi terbengkalai, proyek dihentikan dan jalur yang direncanakan dibekukan. Perusahaan kereta bawah tanah mengeluarkan permohonan publik, mohon pahami tekanan finansial kami. Ini adalah keruntuhan finansial. Ini menandakan berakhirnya keajaiban infrastruktur China yang pernah dirayakan. Model meminjam untuk membangun kereta bawah tanah, menaikkan harga tanah, dan menjual tanah untuk membayar utang telah meledak. Rumah tetap tidak terjual, tanah tidak menemukan pembeli, pendapatan fiskal telah anjlok. Utang kereta bawah tanah tidak dapat
dapat ditagih. Bank menolak untuk meminjamkan, dan perusahaan milik negara melarikan diri, meninggalkan rel yang setengah dibangun dan pekerja yang menganggur. Dalam upaya putus asa untuk pulih, beberapa kota menaikkan harga tiket, biaya parkir, pajak konstruksi, dan bahkan biaya pencarian penumpang. Intinya, kota-kota China telah bergeser dari mode pengembangan ke mode bertahan hidup. Untuk menjembatani kesenjangan finansial, pemerintah telah menggunakan langkah-langkah agresif. Pertama, kegilaan denda nasional telah muncul. Denda untuk ngebut 3 km per jam, mengendarai sepeda dengan sandal, tidak memakai helm, berdagang kaki lima yang tidak terdaftar, pengangkutan kargo yang tidak tepat, dan bahkan mengadakan pernikahan atau pemakaman. Satu kabupaten saja mengumpulkan lebih dari 700 juta yuan dalam denda dalam setahun, dengan pegawai negeri ditugaskan kuota denda. Ini bukan penegakan hukum, ini adalah eksploitasi finansial. Kedua, kontribusi paksa dan pungutan merajalela. Kabupaten menuntut sumbangan dari bisnis untuk proyek konstruksi. Kota-kota mengharuskan pedagang untuk mendanai festival. Dan daerah pedesaan membebankan biaya perbaikan lingkungan kepada petani. Pengusaha Taiwan di China melaporkan seringnya pembicaraan pemerintah yang mendesak sumbangan, pembayaran pajak, dan partisipasi dalam proyek-proyek patriotik. Beberapa dipaksa untuk menandatangani nota kesepahaman, menjanjikan investasi jutaan selama 3 tahun di bawah ancaman konsekuensi hukum. Ketiga, perbedaan pendapat dibungkam. Pegawai negeri dilarang berbicara, staf medis dilarang memposting daring, jurnalis diblokir untuk melaporkan, kelompok protes dibubarkan dan kata kunci disensor. Bahkan kelompok protes pegawai negeri dilabeli sebagai dipengaruhi oleh kekuatan asing dan dibubarkan. Mengatakan kebenaran membuat Anda menjadi musuh. Pemerintah pusat menghabiskan cadangannya. Pada tahun 2024, tingkat defisit mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Pembayaran transfer menyusut. Dana jaminan sosial menghadapi defisit tersembunyi. Perusahaan milik negara diperintahkan untuk melikuidasi aset. Dan bahkan pendanaan militer dilaporkan menghadapi penundaan. Pegawai negeri adalah korban pertama. Dokter dan perawat menjadi kambing hitam. Warga biasa menjadi sasaran eksploitasi, dan bisnis Taiwan dan asing diperlakukan sebagai mesin uang. China tidak diambang kehancuran, ia sudah runtuh. Ini bukan kemerosotan ekonomi, tetapi kehancuran finansial. Ini bukan stabilitas sosial, tetapi penghancuran diri sistemik. Jauh dari negara yang damai dan makmur, sistem ini mencekik rakyatnya sendiri.